Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwatu wal akhwatil kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai kembali aktivitas kita yang selama ini sudah berjalan. Mudah-mudahan ini adalah bidayatul khair, pembukaan yang membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua dan keluarga kita semua dan masyarakat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pembukaan malam hari ini, malam Jumat, tepatnya tanggal berapa? 18 Rabiul Awal ya? Malam Sabtu Rabiul Awal, 18 apa 19? 18 kayaknya ya. 19 Rabiul Awal. Oh 15 ini. 16 lah, 16 Rabiul Awal. Tayyib. Naam. Kita membuka dengan tema etika dalam berdakwah. Maksud daripada pembahasan atau tema kita ini, barakallahu fikum ya ikhwan, kita ingin mengingatkan kesalahpahaman yang banyak terjadi pada ikhwan kita tentang dakwah. Sehingga yang namanya dakwah itu akan, mereka selalu memahami dakwah itu mesti dari pesantren, mesti dengan baca kitab, mesti dengan menasehati orang, menggurui orang, mengingatkan orang. Dan itu adalah persepsi, pemahaman yang salah tentang dakwah. Sama halnya ketika kita berbicara jihad fi sabilillah. Ketika kita berbicara jihad, maka yang pertama kali terbesit di benak kita maksudnya ya angkat senjata, angkat bedil. Nggak ada bedil, pisau dapur pun jadi. Terkesan kalau orang sudah berbicara jihad fi sabilillah, maka yang ada di benaknya dia adalah senjata, angkat senjata, ada lawan, ada musuh. Itu yang ada di benak dia. Padahal antum bukalah contoh sederhana sajalah. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya maratibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad itu adalah arba'ah. Yang pertama jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita pada perbuatan dosa dan maksiat. Jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan yang selalu menggoda kita, yang selalu mempengaruhi kita, yang selalu membuat kita malas. Berjihad jihadul munafiqin, berjihad melawan munafiqin bil qalam wal lisan, dengan lisan dan pena kita. Baru kemudian yang keempat jihadul kuffar. Coba lihat, berjihad melawan orang-orang kafir. Dan itu pun syarat-syaratnya banyak. Demikian pula dakwah. Dari mana kesan ini sering pertama saya lihat, kalau kita lihat kesan ini pertama kita bisa menganalisa
kita bisa menilai dari seringnya terjadi pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan-ikhwan kita kalau lagi daurah, kalau lagi taklim, Ustadz, bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak senang dengan sunnah? Subhanallah. Jadi terkesan dakwah itu adalah mesti berbicara, mesti menyampaikan ilmu. Itu kentara sekali itu. Yang kedua, fenomena ini kita dapati bahwa banyak di antara ikhwan-ikhwan kita ini sudah taklim berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai putih jenggotnya di taklim, sampai rambutnya putih di taklim, nggak pernah bisa dakwah. Nggak pernah bisa ada tetangganya yang tertarik, nggak pernah bisa ada tetangga yang mau ikut, nggak pernah ada keluarga yang tertarik. Ini apa ini yang seperti ini? Kenapa? Kesan bahwa yang namanya dakwah itu kalau sudah dari Yaman, kalau sudah dari Jamiah Islamiyah, kalau sudah dari pesantren, kalau sudah megang kitab, kalau sudah hafal hadis, paling tidak ketika berbicara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, walaupun baca dari satu surat lompat ke surat lain, yang penting ada surat yang dibaca. Itu salah. Salah ya ikhwan. Anda jangan berpikiran bahwa dakwah itu adalah mesti Anda berbicara. Anda jangan berpikiran bahwa dakwah itu Anda mesti dari pesantren. Yang namanya dakwah, barakallahu fikum ya ikhwan, apa kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, kunu du'atan wa antum sakitun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa radhiya'an, jadilah kalian itu da'i dengan berdiam. Faqila lahu kaifa dzalika ya amiral mu'minin? Bagaimana bisa saya berdakwah dengan diam ya amiral mu'minin? Faqala bil khuluqil hasan. Beliau mengatakan kalian berdakwah dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik di dalam keluargamu, akhlak yang baik di masyarakat. Anda berjenggot, cingkrang, nampakkan akhlak yang baik, senyum sapa yang ramah di masyarakat. Minimal masyarakat kalaupun tidak menerima dakwah, tidak antipati dengan dakwah. Anda bercadar, nampakkan di masyarakat salam, nampakkan di masyarakat akhlakul karimah. Pada tetangga sapalah dia, nampakkanlah kepada dia akhlakul karimah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtum liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah azza wa jalla untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan penampilan. Penampilan ini juga dakwah. Penampilanmu yang sunnah, yang rapi, ditambah lagi sudah penampilan kamu rapi, kamu senyumnya ramah, kamu sering bermasyarakatnya baik, kemudian barakallahu fikum, bahkan lebih dari itu juga wanginya kamu harum, kamu pakai parfum bukan pakai parfum keringat. Itu juga dakwah di masyarakat. Itu juga dakwah di masyarakat. Kamu pakai cadar tapi kelihatan rapi, orang memandang kelihatan indah, itu juga dakwah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda, ketika dia hendak mendatangi orang-orang Khawarij di Harura, dia memakai pakaian dia yang paling bagus, khas Yaman pada saat itu. Sampai Ali bin Abi Thalib pun tanya, ini bukan pakaian tumben-tumbenan kamu seperti ini. Dia pun mengatakan, saya akan mendatangi mereka Harura ini. Kata Ali bin Abi Thalib, inni atakhawwaf alaik, saya khawatir mereka akan ngapa-ngapain kamu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la, mereka nggak bisa didatangi. Coba lihat ini penampilannya Ibnu Abbas.
Maka sekali lagi persepsi kita, dakwah itu mesti baca kitab, dakwah itu mesti bicara di masyarakat. Rubah dakwah dengan akhlak yang mulia. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Yang namanya dakwah pertama tadi dengan akhlak yang mulia, dengan penampilan. Juga kamu tentunya berdakwah itu pertama kali baca dan fahami karakter orang. Kamu kalau berdakwah fahami karakter orang. Orang yang dari pesantren, walaupun mungkin tidak semanhat dengan kamu, tidak sepemahaman dengan kamu, mungkin dia pesantrennya entah mungkin Al-Irsyad, entah dia mungkin Muhammadiyah, entah dia mungkin NU, entah dia apa saja. Mungkin kamu merasa tidak sepemahaman dengan kamu, tapi paling tidak dia merasa dia di pesantren itu menjadi seorang yang berilmu. Paling tidak apalagi kalau di pesantren dia sampai tahunan, sampai puluhan tahun, kemudian kamu menganggap itu orang bodoh, itu orang jahil, apaan? Dia menyelisih sunnah, dia bid'ah. Setelah itu kamu dakwai dia udah antipati dulu, udah sakit hati. Saya belajar di pondok 6 tahun dibilang bodoh sama dia. Coba saya tantang sini, fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Faham gak kamu? Jadi kita ini kadang-kadang kalau mau berdakwah, memandang orang itu kalau sudah berbeda manhaj dengan kita, berbeda pemahaman dengan kita, mau dia punya ilmu, mau dia paham bahasa Arab, mau dia lebih sepuh, mau dia apa saja, goblok, keprek, remuk. Kenapa? Biasa geprek ayam, dianggapnya orang digeprek semuanya. Nggak boleh ya akhi. Coba lihat Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Herakl, ila Herakl Malikir Rum. Tertulis di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda ila Herakl Malikur Rum. Kepada Herakl, pembesar Rum. Masya Allah, menghormati orang, menempatkan orang, padahal ini iblis, kafir nih orang. Tetapi coba lihat bagaimana Rasulullah membesarkan hatinya, bagaimana menempatkan orang, bagaimana mengakui posisi orang. Ini yang berat bagi kita ini, kadang-kadang menempatkan orang, mengakui posisi orang, mengakui kemampuan orang. Yang penting pokoknya di luar pemahaman kita geprek terus aja udah. Orang bodoh aja kok. Loh dia itu belajar di pesantren 10 tahun. Alah, pesantren goblok gitu, kayak gitu, bodoh. Siapa yang mau nerima dakwah kita kayak gini ya ikhwan? Salah. Ila Herakl Malikur Rum. Suratnya Rasulullah SAW ditulis kepada Herakl, pembesar Rum. Azimur Rum, pembesar Rum. Suratnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga menulis surat barakallahu fikum kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah, Nasara. Beliau mengirim surat barakallahu fikum kepada Romawi, Raja Romawi juga seperti itu. Disebutkan kedudukannya, diakui kedudukan orang itu. Makanya ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang ketika ditanya ketika beliau bertanya man khairun nas, siapa orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Sebaik-baik orang di masa jahiliyahnya adalah sebaik-baiknya pula dia di masa Islam ketika dia memahami agama. Jadi pertama kali kalau mau mendakwah itu adalah fahami karakter orang. Ketika Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, Rasulullah perkenalkan terlebih dahulu karakter mereka. Siapa orang yang bakal kamu datangi ini? Innaka ta'ti qauman ahlul kitab, atau ahlal kitab. Engkau akan mendatangi kaum yang ahli dalam kitab. Artinya yang kamu datangi ini bukan orang bodoh, ahlul kitab. Siapa yang dimaksud ahlul kitab ya ikhwan? Al-Yahud wa An-Nasara. Tapi apa Rasulullah kemudian memaki-maki mereka?
engkau akan mendatangi mereka ahlul Yahudi, Nasara, keturunan monyet ini semuanya. Na'udzubillah, enggak boleh. Haram. Memaki, mencela enggak boleh. Rasulullah mengatakan, ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum yang ahli dalam kitab, yang ahli kitab. Faltakun atau falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Pelajari tabiat masyarakat, pelajari karakter orang. Itu sangat penting dalam dakwah. Kadang-kadang orang tuamu sebenarnya tidak benci kamu. Orang tuamu sebenarnya lembut hatinya. Orang tuamu sebenarnya dia menerima dengan sunnah, dengan cadar istrimu, dengan kamu. Tapi kamu yang salah dalam menyampaikan kepada mereka. Pak, mau kemana? Itu ada acara tetangga kematian, bid'ah, haram pak. Nggak boleh, bapak nanti masuk neraka itu. Bapakmu diem, tapi dalam hati, anak kencing aja belum lurus, mengguruin saya. Tapi semenjak itu dia udah mulai marah, berubah. La ilaha illallah. Apa begitu cara menasihati orang tua? Kan tidak seperti itu ya ikhwan. Justru kadang-kadang sebenarnya kalau kamu diamkan saja, kalau kamu berbuat baik dengan orang tua kamu, justru akan lebih tertarik mereka ini kadang-kadang dengan sunnah. Istrimu berbuat baik pada orang tuamu, dia berbuat baik pada orang tuanya, kamu menghargai orang tuamu. Mau kemana pak? Itu ada acara kematian tetangga. Jangan pergi dulu pak, saya antar. Jangan jalan kaki, saya antar. Loh, kemarin katanya acara ini nggak ada, tapi saya kan orang anak pak, saya bakti sama bapak. Masalah agama, orang tua, bapak saya antar pak. Nanti kalau selesai telepon saya jemput. Itu akan merasa terharu itu orang tua kamu, masya Allah. Tadinya saya pikir anak saya ini dengan ngaji seperti ini bahaya, saya nggak bakal lagi durhaka ini anak saya. Ternyata begini baiknya anak saya. Mau kemana pak? Mau itu siapa namanya, sana ada acara, saya antar pak, pakai mobil aja. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini otot-ototan, ingin maksa orang tua pak. Sekarang juga bapak harus sunnah, kalau nggak sunnah bapak itu bid'ah. Makanya fahami metode dakwah itu pentingnya ikhwan. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Setelah diperkenalkan karakter masyarakat yang bakal didatangi oleh Mu'adz bin Jabal, diajarkan apa yang harus kamu ajarkan terlebih dahulu. Akhlak itu sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, 13 tahun berdakwah di Makkah. Akhlak yang dikedepankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci orang yang dibencinya sekalipun, bahkan waktu di Makkah. Selalu Allah mengatakan fa'fu wasfahu. Berapa itu? 13 tahun. Sementara kita kadang-kadang orang tua kita sendiri sedikit tidak simpati aja sudah tersinggungan, bapernya kita luar biasa. Bapak saya musuh sunnah, padahal kita yang baper. Apa begitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan? Kalau orang sudah membenci kita, kita balas membenci, lebih benci lagi bahkan? La. Apa begitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah berbeda pemikirannya dengan kita, kalau sudah berbeda manhaj dengan kita, ketemu pasang dada, senggol sekalian loh. Dakwah bukan dengan otot ya ikhwan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Antum tahu kan dalam Sahih Bukhari ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, selama engkau dakwah itu yang paling berat, pengalaman dakwah paling berat itu apa ya Rasulullah? Rasulullah cerita, pengalaman saya yang paling berat adalah ketika di Taif, ketika menawarkan perlindungan dakwah kepada Ibnu Abdi Yalil untuk melindungi dakwah. Namun ternyata respon mereka justru melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan kerikil.
Qala fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun pergi dalam keadaan tertunduk, menundukkan wajah karena malu dan sedih. Tiba-tiba dipanggil malaikat. Tiba-tiba lagi sedih lagi seperti itu, dipanggil malaikat, ya Muhammad, ana malakul jibal wa qad ra'allahu wa qad alimallahu ma yasna'u qaumuka bik wa qad amarani Allahu an uti'aka fima amartani. Ya Muhammad, saya adalah malaikat yang mengendalikan gunung, dan Allah sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu ya Rasulullah. Dan Allah memerintahkan saya untuk tunduk dan taat kepada apapun yang kau perintahkan. Kalau engkau perintahkan sekarang, wahai Muhammad, kedua gunung yang mengapit kampung mereka ini saya angkat, saya lemparkan di tengah-tengah mereka, sekarang juga saya lakukan biar mereka mampus semuanya itu. Senang gak kalau kita? Hah? Wah, senunduk. Mantan habis sisan loh. Hah? Sempatan kebetulan loh. Yo kebetulan udah lagi panas ini hati saya, biarin. Sekalian aja sisan udah. Tapi apa kata Rasulullah ya ikhwan? La, tidak. Inni arju an yukhrijallahu min baini aslabihim man ya'budullah. Saya berharap suatu saat Allah akan mengeluarkan dari tengah-tengah mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Subhanallah. Jadi dai itu, antum berdakwah itu harus besar hati. Bukan kemudian kalau orang nggak senang dengan dakwah kita, kita benci. Bukan kemudian kalau orang sudah membenci kita, kita balas benci. Enggak. Karena Rasulullah la yazzi sayyi'ata bis sayyi'ah. Rasulullah tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Jangan kemudian orang ketika kita ketemu dia buang muka, kita ikut buang muka. Jangan. Assalamualaikum, salam. Kasih hadiah dia. Kasih hadiah dia, kasihlah sesuatu untuk dia, untuk melunakkan hatinya, untuk menjinakkan hatinya. Kata Rasulullah, inni la arju, saya berharap suatu saat Allah akan mengeluarkan di antara mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan ternyata doa Rasulullah benar. Keluar dari tengah-tengah mereka Khalid ibn Walid, keluar dari Taif kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Rasulullah, bapaknya si Taghut, iblis tapi anaknya muslim, sahabat. Keluar dari mereka Amr bin al-As, tokoh-tokoh sahabat. Makanya dakwah kita ini barakallahu fikum ya ikhwan, bukan hanya sekedar membenci. Siapa yang tidak simpati dengan kita, kita buang muka. Siapa yang kita berkomunitas, kita salam tatap muka, senyum manis. Kalau dengan komunitas kita aja, kalau dengan masyarakat enggak ada, enggak boleh seperti itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita harus menjadi orang yang terbaik. Yang paling masyarakat sering sesak nafas ngelihat kita apa? Kalau ketemu sama teman sendiri, ahlan, masya Allah, dari mana akhi, capek ini, ngobrol lah macam-macam lah. Ketemu akhwatnya sendiri, ahlan, giliran ketemu ibu-ibu, disalamin, salam. Apa itu yang namanya contoh yang baik dari akhlak Rasulullah? Tidak. Kalau ketemu komunitasnya sendiri, salamnya manis, ngobrolnya lama. Gimana ukhti? Sehat? Keluarga sehat? Sudah mana ya ini? Tapi ketemu sama ibu-ibu yang enggak sepengajian sama disalam, assalamualaikum, salam, ambil jalan. Dakwah tidak seperti itu ya ikhwan. Dakwah itu barakallahu fikum dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Antum kalau baca suratnya Rasulullah kepada Khalid ibn Walid, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ketika perang Uhud para sahabat terbunuh 70 orang gara-gara otaknya siapa? Khalid ibn Walid. Perang Uhud itu para sahabat terbunuh 70 orang, otaknya Khalid ibn Walid, belum masuk Islam pada saat itu. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kecerdasan Khalid ibn Walid. Ini orang tanpa harus diguruin,
Jadi itu yang tadi saya coba baca karakter orang kalau mau berdakwah. Ada orang cerdas, nggak boleh kamu gurui, cukup kamu ajak dia, cukup kamu singgung dia. Khalid bin Walid, Rasulullah faham, cerdas Khalid bin Walid, cerdas, pemberani, pahlawan perang. Sementara saudara kandungnya sudah masuk Islam, Al-Walid bin Walid. Maka ketika umrah, Rasulullah pun memanfaatkan saudaranya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Walid, dengan menanyakan, di mana saudara kamu Khalid bin Walid? Maka dia mengatakan dia bersama orang-orang kufar Quraisy. Maka dia kemudian mengirim surat kepada Khalid bin Walid. Dipuji oleh Rasulullah, disanjung oleh Rasulullah. Ini masih kafir Khalid bin Walid pada saat itu. Dipuji, disanjung. Kenapa? Orang itu kan seneng memang berbangkit karakter saya. Coba kalau seandainya kamu manfaatkan keberanian kamu. Coba kalau seandainya kamu manfaatkan kecerdasan kamu. Coba kalau seandainya kamu manfaatkan kehebatan kamu untuk Islam. Maka kalau kamu masuk Islam, tetap kamu akan orang terdepan. Diangkat, dibesarkan hatinya. Kamu adalah orang terdepan di mata kaum musyrikin. Maka kalau kamu masuk Islam, kamu akan selalu menjadi orang terdepan di dalam Islam. Saya akan posisikan kamu orang selalu terdepan. Apa nggak besar hati orang digituin? Maka dia akhirnya mencari Rasulullah SAW, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba lihat ini berdakwah dengan kecerdasan. Bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Naam. Mu'adz bin Jabal, ketika mereka masuk Islam di Madinah, dia membentuk beberapa pasukan anak muda usil. Kebetulan beberapa anak-anaknya Amr bin Jamuh juga sudah masuk Islam. Amr bin Jamuh ini adalah sesepuh kaumnya di Madinah, yang sangat disegani, sangat dihormati, tapi dia musyrik, menyembah berhala. Dia punya berhala khusus dan punya ruang khusus untuk sembahyang. Berhalanya dibersihkan, dikasih wewangian, dikasih parfum. Mereka beberapa anak muda ini setiap hari, Amr bin Jamuh setiap hari anaknya, istrinya diwanti-wanti, awas kalian jangan dekat-dekat sama Muhammad. Saya tidak ingin kalian terpengaruh dengan Muhammad. Gak taunya anak-anaknya, bahkan istrinya sendiri udah masuk Islam, cuma diam-diam, takut karena dia penguasa. Maka di malam hari, mereka ini anak-anak muda ini diam-diam dengan kerjasama dengan anaknya Amr bin Jamuh, malam hari masuk tempat ibadahnya Amr bin Jamuh. Berhalanya diangkat, patungnya diangkat, dibuang di sepiteng, pembuangan tinja, buang. Pagi-pagi Amr bin Jamuh mau sembahyang tempat ibadahnya. Begitu masuk ke tempat ibadahnya, kaget. Di mana ini berhala saya, Tuhan saya ini keluyuran kok malam-malam belum pulang sampai subuh. Kemana ini Tuhan saya ini? Dicari, didapatinya di tempat sepiteng pembuangan tinja. Diambil, pulang ke rumah, dibersihkan, dimandikan, disabunin, diparfumin, disembah lagi. Taruh lagi disembah. Malam kedua gak kehabisan akal. Anaknya termasuk Mu'adz bin Jabal dan beberapa sahabat kecil pada saat itu, ambil lagi, masuk lagi. Amr bin Jamuh tidur, masuk lagi. Tempat berhala diambil lagi, itu berhala dibuang di tempat tinja yang lain lagi. Pagi-pagi mau pergi sembahyang menyembah berhala, gak ada. Ya Allah, ini berhala kok tiap malam keluar malam, cari apa ini berhala ini? Saya mau doa lagi, pergi berhalanya. Cari lagi, ketemu lagi, dibawa pulang, dimandikan, dibersihkan, diwangiin. Setelah itu malam ketiga diparfumin lagi itu berhalanya, kemudian dikalungin pedang. Kalau memang kamu benar-benar sesembahan yang mampu membela saya, maka belalah dirimu terlebih dahulu. Ini pedang saya kasih. Dikalungin pedang di lehernya. Ini pedang saya kasih kamu.
Kalau kamu berhala yang bisa membela saya, maka bela diri kamu sendiri dulu. Ini pedang dikasih, kalau ingin pedang di leher. Malam-malam masuk lagi ini anak-anak muda ke tempat ibadahnya Amr bin Jamuh. Diangkat itu berhalanya, kali ini diikat dengan bangkai anjing. Leher berhalanya diikat dengan bangkai anjing. Kemudian dilempar ke tempat pembuangan tinja, nyumsep kepalanya dibawa sama anjing. Dicari lagi pagi-pagi mau beribadah lagi, nggak ada berhalanya, dicari lagi, dicari di Umber, dicari mana ini Tuhan saya. Begitu dia dapat ditinja sedang nyumsep bermesraan dengan bangkai anjing, dia pun baru mikir, ya Allah, kalau kamu membela diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana membela saya? Maka dia akhirnya datang kepada Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata setelah dia masuk Islam baru tahu kalau anak-anaknya selama ini yang membuang berhalanya, ternyata mereka udah masuk Islam duluan sama istrinya. Itu kan dakwah ya ikhwan, tanpa harus menampakkan pertentangan, tanpa harus banyak berbicara. Nah, tanpa harus banyak berbicara. Abu Dzar, apa namanya, barakallahu fikum, bukan Abu Dzar, Abu Darda. Dia punya saudara akrab, bukan saudara kandung tapi saudara akrab, Abdullah bin Rawaha. Itu Abu Darda. Abdullah sudah masuk Islam, Abdullah bin Rawaha sudah masuk Islam, Abu Darda masih aja mempertahankan kekafirannya. Tapi mereka biasa terjalin hubungan akrab, saudara. Mereka ini saya semacam kayak sudah saudara sendiri. Suatu ketika Abu Darda sedang keluar, Abdullah bin Rawaha datang ke rumah Abu Darda. Sedang gak ada Abu Darda, yang ada istrinya. Saya diizinkan masuk rumah. Masuk. Abu Darda, istrinya Abu Darda di luar rumah. Masuk, karena udah saudara sendiri, masuk. Abdullah bin Rawaha masuk, bergegas ke tempat berhalanya Abu Darda, dihancurkan, diremuk dengan tanah. Hancurkan berhalanya. Setelah itu Abdullah bin Rawaha pulang. Assalamualaikum, pulang. Begitu pulang Abu Darda, istrinya nunggu di luar sambil nangis. Ahlaktana ya Abdullah, engkau membinasakan saya wahai Abdullah, kata istrinya Abu Darda. Bahaya kalau suami saya pulang, bisa-bisa ngamuk. Abu Darda pulang, kaget melihat istrinya di luar rumah nangis. Ada apa istriku? Kamu tidak usah tanya dulu, kamu masuk rumah aja dulu, lihat itu apa yang diperbuat saudara kamu Abdullah bin Rawaha. Masuk dia. Begitu masuk melihat berhalanya rata, semuanya hancur rata dengan tanah. Marah Abu Darda, merah mukanya, marah. Tapi setelah itu mikir, saya marah-marah juga untuk apa ya? Ini berhala yang saya sembah, yang setiap hari, setiap saat saya minta perlindungan kepadanya. Lah dia nggak bisa ngelindungi diri sendiri, kok bisa ngelindungi saya gimana? Maka dia pun mencari Abdullah bin Rawaha. Dicari Abdullah bin Rawaha, ketemu, ayo antar saya kepada Rasulullah. Dia antar kepada Rasulullah. Subhanallah, tanpa banyak bicara. Tanpa banyak bicara. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya dakwah itu jangan dikesankan bahwa dakwah itu kalau kamu sudah dari pesantren, bahwa kamu dakwah itu harus berbicara, harus khutbah Jumat, harus ceramah, apalagi direkam seperti ini. Sehingga berpikir, aduh dakwah itu berat ya. Gak mesti. Anda berdakwah bisa dengan akhlak, penampilan Anda di masyarakat yang sudah berubah. Yang tadinya celana Anda mungkin musbil, yang tadinya istri Anda mungkin tidak bercadar, tiba-tiba bercadar, Andanya cingkrang, Andanya berjenggot. Itu masyarakat sudah curiga, sudah tanda tanya. Maka kalau kamu sikapmu tambah galak ke mereka, tambah yakin mereka. Kamu penampilannya sudah lain, kamu lain juga di masyarakat, ya tambah mereka nggak senang dengan kamu, tambah enak mereka ngelihat kamu. Tapi coba kalau kamu baik dengan mereka, yang ada di benaknya orang kadang-kadang, aduh, takutnya saya nanti ikut dosa, takutnya nanti saya ta'awun 'alal itsmi wal udwan,
tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan salah paham ya ikhwan. Berdakwahlah dengan akhlak. Berdakwahlah kita ini dengan akhlak. Antum bisa dan bisa aja, misalnya antum 2 orang di situ, antum di masyarakat bisa buka TPQ, anak-anak diajarin. Nggak usah dihasut dulu dengan masalah akidah, supaya masyarakat percaya dulu. Buka TPQ, istri antum ngajarin anak-anak TPQ, datang hanya baca tulis Quran, diperkenalkan sholat sedikit demi sedikit, diperkenalkan wudhu sedikit demi sedikit. Jangan anak-anak baru buka TPQ, begitu selesai ta'lim baca ini, selesai ngaji, nggak boleh nonton TV ya, haram. Astagfirullahaladzim. Ini dakwah apaan? Dakwah seperti ini. Apa katanya? Kata guru kamu begitu, mulai besok haram ya kamu ngaji sama dia. Astagfirullahaladzim, gak boleh begitu ya ikhwan. Biarkan orang simpati dulu. Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah, fokus dakwahnya apa ya ikhwan? Tauhid bukan? Tauhid. Apa hanya itu kemungkaran yang ada di Makkah pada saat itu ya ikhwan? Banyak ya, riba ya, zina ya, apa saja ada. Tapi Rasulullah fokus tauhid. Kita ini kadang-kadang ingin berdakwah itu semua orang langsung menerima dakwah kita. Dari mana itu kita ambil? Dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana Ustadz menyikapi ikhwan yang begini-begini padahal sudah ngaji, sudah dinasehati tapi keras kepala. Ya Allah. Jadi kamu itu kalau nasehatin orang itu pinginnya kayak iklan begitu. Minum obat langsung kok. Kamu sendiri juga keras kepala, ngaji aja barusan. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa ya ikhwan? Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Dulu kalian sebelum dapat hidayah juga sama dengan orang lain, keras kepala juga. Maka jangan kemudian kalau sudah ngaji, Ustadz bagaimana menyikapi ikhwan yang sudah dinasihati tapi dia keras kepala. La ilaha illallah. Kamu kalau baperan jangan jadi dai. Rasulullah sabar sampai berapa tahun itu? 13 tahun. Sampai diusir dari Makkah. Di Makkah beliau menyusun kekuatan tanggal 8 Hijriah, berarti total barakallahu fikum 21 tahun beliau baru bisa menguasai kota Makkah, kota kelahirannya. Sabarnya Rasulullah itu. Sementara kita baru 1 kali 2 kali nasihatin ikhwan kita nggak nerima, udah dihajar, didiamkan. Ini dakwah warisan ya ikhwan. Yang sudah lama ta'lim faham ini maksudnya dakwah warisan. Yang sudah lama ta'lim, yang dulu-dulu faham apa maksudnya dakwah warisan, dakwah turunan. Penyakit yang seperti ini ya ikhwan. Jangan seperti itu. Kalau sudah nggak sejalan dengan kita, kita musuhin, kita sikapnya lain. Makanya dakwah kita ini susah berkembang. Kenapa? Yang ada di benak kita itu pokoknya yang sama kita yaitu ikhwan berarti. Kalau yang cadaran berarti akhwat. Kalau nggak cadaran berarti bukan akhwat, wanita, perempuan. Bedanya apa? Wanita itu bahasa Indonesia, akhwat itu bahasa Arab. Kalau cingkrang jenggotan berarti ikhwan. Masya Allah, dia ikhwan ya? Iya. Kalau belum cingkrang, kalau sudah ngaji tapi celananya masih tanggung-tanggung, musbil dikit, simpatisan. Simpatisan. Nanti kalau sudah ngaji cingkrang, ikhwan. Ikhwan. Kalau belum ngaji, awam. Alah, apa-apaan sih kita ini seenaknya aja menilai orang. Sudah ngaji tapi belum cadaran, awam. Kasihan dia itu orang awam. Gelar orang awam itu apa sih? Sadar nggak kalian ini? Wala tanabadzu bil alqab. Dan jangan kamu suka menggelar-gelari orang. Mau dia awam, mau dia apa, yang jelas dia muslim, muslimah. Dia siapa ya? Muslim. Ngaji nggak? Ngaji. Saya lihat tadi dia ngaji itu, datang hadirin maulid. Kan ngaji itu namanya. Maksud saya ini kadang-kadang kita ini ya ikhwan, kalau sudah memandang orang selalu di luar kita, itu seakan-akan selalu apa? Negatif. Menghargai orang itu berat ya ikhwan. Menghargai orang itu berat. Kalau kita mau ingin dihargai orang, hargai orang pula.
Kita ingin dihormati orang, hormati orang. Bagaimana dakwah kita mau berkembang kalau kita selalu menilai, kalau kita selalu ramah hanya dengan komunitas kita saja, sementara di masyarakat kita nggak bisa bermasyarakat? Gimana coba? Bagaimana dakwah kita mau berkembang? Di masyarakat ada acara hanya bisanya teriak bid'ah, tapi tidak bisa memperbaiki. Siapa yang nggak sakit hati digituin? Maka sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan, etika di dalam berdakwah, akhlak di dalam berdakwah. Apa Anda bisa berdakwah dengan akhlakul karimah? Sebagaimana ucapan Umar bin Abdul Aziz, kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian da'i ilallah dan kalian diam. Orang tanya, gimana caranya kami berdakwah tapi suruh diam? Bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang mulia. Nah, dengan akhlak yang mulia. Dakwah itu perlu apa ya ikhwan? Bijaksana, bukan dengan kekerasan. Ada ikhwan, suaminya polisi, istrinya ustazah. Ustazah di kampung situ yang salawatan yang itu, tahulah. Kan berat ini. Suaminya ngaji, istrinya ustazahnya di kampung situ. Yang biasa kalau ada maulid, ya kalau ada apa, dia diundang salawatan. Ini berat, koneksinya berat ini. Apalagi dia sering diwanti-wanti, lah antar lagi nih cadaran nih ustazahnya ini. Waduh, paling takut dia. Berat ini pertentangan. Sering perang. Karena suaminya ngaji, polisi ngaji, istrinya berat, tengkar ribut. Datang ke rumah, Ustadz, saya minta nasihat. Tadi malam habis perang dunia ketiga. Dengan Jerman apa dengan siapa ini? Dengan istri Ustadz. Begini. Coba kamu cerita jalur cerita. Saya dari cerita kamu, dari cerita Anda, saya bisa menilai istrimu cerdas, tapi gengsi. Kamu yang tidak bisa menjaga perasaan dia. Istrimu cerdas, tapi dia takut, gengsi. Kenapa? Dia merasa ustazah, kamu polisi. On bilang. Itu di mata dia. Kamu ahlinya kan polisi. Kan jurusannya kamu kan polisi, bukan agama. Jadi di mata dia, kamu kalau bicara agama, di mata dia on. Kalau bicara SIM apa semua, ya Anda ahlinya. Tapi kalau bicara agama, di mata dia Anda punya apa-apa Anda. Dia ustazah. Jadi dari cerita Anda, cerita Anda begini-begini, cerdas. Dan istri Anda bukan musuh. Dia sebenarnya tahu, faham agama, tahu itu yang benar, tapi sebenarnya dia status di masyarakatnya itu yang dia takuti. Memang si Ustadz kayaknya begitu. Iya, Anda yang salah, Anda bisa jaga perasaan. Jadi Anda ketika Anda mendakwai istri Anda, jelas gak bakal nerima. Kenapa? Oh, saya ustazah kok, kamu polisi. Kecuali kalau ngajarin saya aturan lalu lintas, ya saya dengar. Memang itu jurusan kamu. Tapi kalau agama, ya saya yang bicara, saya ustazah. Mungkin juga sih Ustaz, bukan mungkin lagi, memang begitu. Kamu kan rajin baca buku terjemah. Rajin Ustaz, saya rajin alhamdulillah. Udah, coba aja kamu praktekkan. Kamu baca itu buku terjemah, buku-bukunya Ahlus Sunnah, kamu beli, baca. Setelah kamu baca, taruh aja di meja tamu. Pura-pura lupa. Saya yakin pas kamu pergi, dia akan curi-curian baca itu buku kamu itu. Dia akan dapat hidayah insya Allah. Kamu pergi tugas, taruh aja di meja, jangan ditaruh di lemari, jangan dikunci. Taruh aja di meja, pura-pura lupa. Kamu atur posisinya, karena dia berusaha supaya dia nggak tahu bahwa kamu itu baca bukunya. Jadi kamu misal di sini nanti berubah dikit, berarti dia baca. Di rumah nggak ada anak-anak. Dia praktekkan. Habis itu datang lagi. Iya benar Ustaz, alhamdulillah sekarang istri saya sudah mau ngaji. Sudah alhamdulillah. Ya masih itu cuman alhamdulillah menerima lah. Dia baca-baca memang benar. Nah itulah kadang-kadang kita ini berdakwah tanpa menjaga perasaan orang, tanpa melihat karakter orang. Merasa kita ini sudah paling alim. Jangan coba-coba seperti itu pada orang tua kamu. Pak, itu beda. Kata orang tua kamu, anak kemarin sudah berani-berani bicara gitu. Saya ini sudah ubanan dalam Islam ya, saya rajin sholat. Giliran kamu, jangan.
Karena yang namanya orang tua ya ikhwan barakallahu fikum, sekalipun kamu lebih alim, kamu lebih faham agama, tetap aja orang tua dia merasa lebih gengsi. Dia merasa punya gengsi sendiri. Kenapa? Dia sudah banyak makan asam garam. Maka itulah dakwah ya ikhwan. Perhatikan karakter orang, baca karakter orang, bukan dipaksakan. Tuh baca itu sunnah, tuh terapkan itu sunnah. Ya boleh. Dakwah bukan dengan kekerasan ya ikhwan. Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Lemah lembut kalau diletakkan pada sesuatu akan semakin indah, dan kalau dicabut dari sesuatu akan semakin runyam dan semakin berantakan. Naam. Kita salat, kita azan dulu baru lanjut apa salat dulu? Azan lanjut ya, Thayyib. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ikhwan. Berbicara tentang dakwah dengan akhlak. Kalau kita membuka sejarah, lembaran-lembaran sejarah bagaimana Rasulullah berdakwah dengan akhlak, kita akan mendapati sangat banyak. Salah satunya ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian di Hudaybiyah. Itu jelas berat sekali bagi Rasulullah dan para sahabat untuk menerima. Perjanjian Hudaybiyah itu syarat-syaratnya saja la ilaha illallah. Ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma kataba alaihi Muhammadun Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, delegasinya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, kami tidak mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Hapus, tulis Bismikallahumma. Dihapus, tulis, hapus, ganti Muhammad Rasulullah. Kalau kami ngakuin bahwa kamu itu Rasulullah, kami gak akan memerangimu. Ganti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai Ali bin Abi Thalib gak mau hapus, berat. Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris berat mau menghapus kalimat Rasulullah. Diambil oleh Rasulullah, dihapus sendiri, diganti Allah ya'lam anni rasuluh. Ditulislah perjanjian. Di antara dekret dalam perjanjian itu barakallahu fikum, kalau ada orang-orang Makkah lari ke Madinah, maka wajib kalian kembalikan ke Makkah. Kalau ada orang ke Makkah, dari Makkah ke Madinah masuk Islam, wajib kalian kembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah lari ke Makkah bergabung dengan kami, kami tidak akan kembalikan. Adil banget syaratnya kan? Tetapi apa? Dakwah itu bukan dengan ongkel-engkelan ya ikhwan, dengan bijaksana. Tanda tangan oleh Rasulullah SAW. Ditanda tangan.
Baru selesai tanda tangan, datang itu Abu Jandal. Abu Jandal bukan Abu Janda ya. Datang seorang sahabat Abu Jandal dalam keadaan kaki dirantai. Dia ini sudah sempoyongan jalannya disiksa habis-habisan oleh orang kafir Quraisy. Begitu dia mendengar Rasulullah di Hudaybiyah, dia sempat melarikan diri. Baru selesai Rasulullah tanda tangan, datang Abu Jandal membanting badannya di pangkuan Rasulullah. Sudah terlanjur tanda tangan, mau apa? Ya Muhammad, ini sudah janji. Muhammad, nggak ada masalah, nggak ada lain, ambil, bawa. Apa nggak panas itu kepalanya Rasulullah dan para sahabat? Orang sudah mati-matian dari Makkah. Ya Rasulullah, saya ini lari dari siksaan orang-orang Makkah, mau dikembalikan lagi ke Makkah biar disiksa. Apa kata Rasulullah? Allahu yaj'al lak farajan wa makhraja. Allah akan menjadikan kepada kamu jalan keluar yang terbaik. Mau nggak mau saya harus memenuhi janji saya. Dibawa pulang. Pulang Rasulullah di Madinah. Sampai di Madinah datang lagi seorang sahabat Abu Bashir. Abu Bashir dijemput oleh dua orang musyrikin. Ya Muhammad, ini sudah perjanjian. Kalau ada orang yang lari ke Makkah, kembalikan. Ini ada yang lari. Ini ada orang lari nih. Ini imigran gelap. Bawa ini. Kata Rasulullah, udah ambil, bawa pulang. Itu sudah perjanjian kita. Kenapa kok Rasulullah kelihatan seperti itu nurutnya? Karena Rasulullah ingin fokus dakwah, ingin fokus membentuk dakwah, membangun umat, dan tidak ingin diganggu oleh kaum musyrikin. Masya Allah. Yang benci-benci biarin, saya mau fokus membangun umat. Kembalikan. Ya Rasulullah, saya dikembalikan ke Makkah, kata Abu Bashir. Allahu yaj'al farajan wa makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Pulang Abu Bashir. Di tengah jalan istirahat dengan dua orang pengawalnya ini, kaum musyrikin ini. Abu Bashir kemudian membuka cerita, memuji pengawalnya ini kayaknya pedang tajam sekali. Kata pengawalnya, jangan tanya, ini pedang sudah banyak makan leher nih. Ini pedang begini-begini. Kata Abu Bashir, saya jadi penasaran, boleh saya lihat? Oh boleh, ini pedang. Dibuka, ditebas lehernya, mati. Kata Abu Bashir, kalau saya bunuh dua-duanya bisa. Cuman kalau saya bunuh dua-duanya, akhirnya nggak ada yang bawa berita ke Makkah. Nanti beritanya akhirnya dibunuh oleh Muhammad. Celaka nantinya kaum muslimin. Maka saya biarkan satunya lari untuk bawa berita ke Makkah bahwa yang bunuh saya bukan Muhammad. Masya Allah. Pulang setelah itu Abu Bashir pulang ke Madinah. Kaget Rasulullah. Kok bisa lolos lagi kamu? Udah nggak punya paspor datang? Imigran gelap kembali lagi. Ya Rasulullah, tadi Rasulullah mendoakan saya, mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar, dan Allah memberi jalan keluar. Kamu apain itu pengawalmu? Saya bunuh satunya. Satunya saya bunuh, satunya saya biarkan lari ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Waihu ummi mush'ilu harbin law anna laha rijalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aduh celaka. Ini adalah iklan perang kalau seandainya kita punya pasukan. Celaka kalau sudah seperti ini, bakal perang ini kita, bakal diserang oleh orang Makkah kita kalau seperti ini. Iya kalau kita punya pasukan. Saya lagi fokus dakwah, kamu sudah bikin gara-gara di sini. Saya udah lagi fokus dakwah ini, membentuk ke mentalnya kaum muslimin di Madinah. Kamu sudah bikin gara-gara. Enggak, tetap aja, enggak boleh di Madinah. Akhirnya Abu Bashir pun keluar dari Madinah. Kemudian dia membuat perkampungan di pinggir pantai. Antara beliau memutus lalu lintasnya orang-orang Makkah ke Syam. Setiap ada kafilah-kafilah dagangnya orang-orang Quraisy diserang oleh dia, sehingga orang-orang Makkah yang masuk Islam selama dalam perjanjian Hudaybiyah, orang Makkah masuk Islam termasuk Abu Jandal, termasuk sahabat-sahabat yang lain masuk Islam, bukan ke Madinah tapi ke kampungnya Abu Jandal. Abu Bashir. Ke sana mereka gabung ke sana. Kenapa? Masih dalam perjanjian, mesti Rasulullah bakal kembalikan kita. Tapi kalau kampungnya Abu Bashir aman. Sampai akhirnya mereka berjumlah kurang lebih 70 orang. Itu kekuatan yang luar biasa. Dan akhirnya orang-orang Quraisy merasa terganggu.
Karena kafilah dagang mereka nggak aman, sering diserang. Maka mereka meminta kepada Muhammad, ya Rasulullah, tolong itu tarik itu Abu Jandal, batalkan itu perjanjian Hudaybiyah. Ditarik. Datang surat Rasulullah SAW kepada Abu Bashir dalam keadaan beliau sedang sakit parah. Kemudian beliau mengatakan, silahkan kalian telah dipanggil oleh Rasulullah, kalian kembali ke Madinah dan sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka berangkat. Setelah panglima mereka Abu Bashir, mereka menguburkannya di sana. Itu akhlak Rasulullah, ngalah, tidak engkel-engkelan, tidak dengan kekerasan. Dan banyak kalau kita belajar, kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW. Naam, dakwah itu barakallahu fikum ya ikhwan, jangan seperti di YouTube. Kadang-kadang kita ini nonton ustadz di YouTube itu, kalau yang keras-keras saja doyannya. Saya senang dengan ustadz ini, kalau ceramah pemerintah habis, ditelanjangin semuanya, bahkan dilaknat. Nah, ini ustadz top. Ustadz top, giliran diajak demo, aduh saya sibuk. Nah, itu jerumusin ustadz itu, orang seperti itu. Giliran dengerin ceramah ustadz Ahlussunnah, sabar taat, alah ustadz tempe ini kayak gini. Dakwah itu gak begitu ya ikhwan. Pengalaman di Yaman ketika meletusnya besar-besaran penyerangan Houthi, dikuasainya San'a oleh kaum Syiah Houthiyin, itu yang pertama kali diteror markasnya Syekh Muhammad Al-Imam oleh orang-orang Syiah, karena dia di jantung ibu kota Yaman, Ma'bar. Itu dikasih warakah, suruh tanda tangan, al-mu'akhah, tanda tangan untuk tetap menjaga persaudaraan. Ditandatangani oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Ditandatangani oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Sampailah kemudian berita itu di Indonesia. Wow, ustadz-ustadz yang masya Allah, naudzubillah lah pokoknya karakternya, dihabisin itu Syekh Muhammad Al-Imam. Apa ini, masa saudara dengan Syiah, masa? Ya Allah, ini orang, saya dalam hati, kalau kalian itu nggak pernah ke Yaman, wajar kalian berbicara begitu, barangkali nggak tahu kondisi Yaman. Tapi Anda tahu kondisi Yaman, Anda tahu bagaimana keadaan Houthi di Yaman. Kok bisa Anda menghukumi Syekh Muhammad Al-Imam, menyalahkan, menghujat habis-habisan? Kondisi dia di tengah-tengah orang Syiah, muridnya ribuan, apa dia harus mengorbankan markas, harus mengorbankan? Masya Allah. Para masyayikh Yaman datang ke Indonesia. Masyayikh Saudi ditanyakan itu wasiqah perjanjian itu, ke perjanjian damai. Syekhul Fauzan menjawab, huwa a'lam, huwa adra bil ahwal. Syekh Al-Imam lebih tahu keadaan, kita tidak tahu keadaan dia, beliau lebih tahu. Itu namanya menghargai ulama. Tapi di Indonesia, masya Allah, muta'alim, so ulama, habis. Giliran masyayikh Yaman datang ke Indonesia, sempat waktu itu ada Syekh Utsman As-Salimi di Semarang, saya nerjemah, kemudian ketemu di Depok, sambil makan ngobrol, ya Syekh, kifal wasiqatu Syekh Al-Imam hafizahullah. Apa kata saya, tanya bagaimana Syekh hasil terakhir itu perjanjian yang ditandatangani Syekh Muhammad Al-Imam? Wallahi kata dia, demi Allah, awal Syekh Muhammad Al-Imam menandatangani itu, semua kami mengingkari. Masyayikh Yaman kami mengingkari semuanya. Wadzalhin, semuanya kami tunduk di bawah wasiqah itu akhirnya. Awalnya kami mengingkari, sekarang masya Allah kami baru sadar betapa pentingnya justru dilindungi, justru aman dakwah setelah dengan apa namanya, tentunya kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemudian perantara itu aman. Markas Ahlussunnah wal Jamaah dilindungi oleh Syiah pun nggak nyerang markas mereka. Perjanjian, coba lihat. Tapi kalau dipikir-pikir, masih lebih parah mana sih perjanjian itu dengan Hudaybiyah? Nama Rasulullah jadi hapus. Jadi kadang-kadang orang nggak punya otak. Yang namanya dakwah itu kalau musuh libas terus, dakwah itu kayak bulldozer gitu loh, kayak linggis. Batunya kasar ya dilinggis, kasar keras, palu udah hancur udah. Di palu nggak mempan, hancur, bakar batunya. Dibakar nggak mempan, panggil alat berat, patahkan dulu tuh. Sebagian orang kadang dakwah kesannya begitu, tongkel terus orang. Lah, dengan hikmah ya, kamu rahmatama, salam.
bermasyarakat dengan baik, itu termasuk dakwah. Di kampung Anda mau ke masjid, perbiasakan. Apalagi Anda jalan kaki dari kampung mau ke masjid, perbiasakan ketemu orang, assalamualaikum, salam, sapa, gimana keadaan, sehat. Itu sudah dakwah ya ikhwan. Maka perbiasakan, barakallahu fikum, itu sangat penting untuk dijaga hal-hal yang seperti itu. Karena terus terang kita ini kadang-kadang ribut, kadang-kadang kita ini masalah di masyarakat, itu karena memang kurang ramahnya kita. Karena kadang-kadang kita terlalu eksklusif di masyarakat. Kita ini hanya bisa menilai. Nah, saya ingin cerita terakhir ini. Saya pernah ngisi di suatu tempat. Kebetulan daerah situ, masjid situ ada rombongan jamaah tabligh khuruj. Saya ngisi di situ. Temanya surat Al-Asr. Kan mereka biasanya di luar itu, takut pengikutnya tertarik dengan kita. Tapi karena dengar tema saya surat Al-Asr, pentingnya sabar dalam dakwah, mereka masuk. Karena mereka memang dakwah. Masuk, dengarin, senang mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Malah kita jarang sekali yang kayak gitu kok. Kita kalau ta'lim malah mereka, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah selesai ta'lim, ada pertanyaan ya ikhwan. Ustadz mau tanya, Ustadz, ada ikhwan kita ini. Ini kebiasaan ikhwan kita ini. Senang banget nyinggung orang, giliran dia yang disinggung, dendam kesumat sampai tulang sumsum. Ustadz, saya mau tanya, apa hukum berdakwah tanpa ilmu, Ustadz? Nah, kira-kira arahnya kemana jelasnya? Masya Allah, saya ngelus dada. Orang lagi simpatisan mau dengerin ta'lim, orang mau dengerin dakwah, belum sudah ditusuk perasaannya, kira-kira tersinggung nggak orang? Jadi inilah kelakuan kita ini, kadang-kadang senang banget nyinggung orang. Tanya ke ustadz, bagaimana ada ikhwan yang begini-begini, nggak taunya yang di sampingnya yang ditanyakan. Begitu ustadz jawab, ikhwan yang seperti ini sebaiknya hati-hati aja. Begitu keluar dari ustadz, alhamdulillah, kata ustadz hati-hati. Ini orangnya ini, hati-hati aja. Senang banget nanya nyinggung orang, kayak malaikat gitu loh. Kayak panitia ahli jannah ahli nar. Ustaz, bagaimana hukum dakwah tanpa ilmu? Boleh. Boleh dakwah tanpa ilmu. Boleh. Boleh nggak dakwah tanpa ilmu? Hah? Boleh lah. Kok bisa? Lihat sekarang kamu ngajak tetanggamu sholat, perlu ilmu nggak? Azan di masjid, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Tetangga saya nggak sholat, mau ngajak dia sholat, ntar mondok dulu baru ngajak, keburu mati. Kamu dengar azan di masjid, kamu mau ke masjid, tetanggamu lagi, Pak, bonceng Pak, masjid Jumatan. Duluan, nanti saya nyusul. Oh, ini orang berarti responnya bagus ini orang. Canda dikit ya apa-apa. Nanti besok lagi gimana? Katanya mau nyusul nih, sudah nunggu. Ya ntar tunggu. Apa kayak gitu perlu ilmu ya ikhwan? Antum nge-share di grup habis ta'lim, kemudian meringkas ta'lim tadi ringkasannya begini. Perlu ilmu? Nggak perlu. Ada orang minum khamr, kemudian kamu ingatkan, ini kan kamu kan orang Islam, ini dilarang Islam. Perlu ilmu? Kecuali kalau kamu dakwahnya mungkin tajwid, kecuali kalau kamu dakwahnya mungkin mau mengajarin tata cara orang sholat yang benar, sifat sholat Nabi, baca kitab, iya benar, kamu perlu masuk pesantren. Ini sekarang ada saudari kamu, istri kamu nggak berjilbab, kamu ingatkan pakai jilbab dong. Perlu mondok dulu? Kan nggak perlu. Jadi orang kesannya, Ustaz, apa hukum dakwah tanpa ilmu? Boleh. Allahu Akbar mereka. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, nyenangin orang sunnah. Boleh. Justru saya katakan, justru yang perlu kamu tanyakan itu adalah anda ini. Anda sudah berapa lama ta'lim? Sudah berapa tahun anda kenal sunnah? Sudah berapa orang pula tetangga anda yang tertarik dengan dakwah anda? Kalau nggak ada tetanggamu satupun yang tertarik, itu justru tanda tanya kepada anda. Bagaimana akhlak anda ini berarti? Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nggak ada satupun tetangga yang tertarik yang bisa diajak sholat. Tanda tanya. Justru itu yang ditanyakan. Jadi jangan hanya sekedar nyinggung orang dulu.
Saya ingatkan langsung, perbiasakan. Tanya-tanya yang ilmiah, jangan ada tanya niat untuk menjatuhkan orang, untuk menyinggung orang. Nggak boleh. Di dalam masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala amanah. Ya boleh seperti itu. Nah, setelah selesai sholat saya marahin. Memang saya marahin nih kawannya. Kamu kebiasaan tanya kayak gitu, nggak boleh. Nggak boleh tanya kayak gitu. Orang kamu sendiri mau nggak disinggung kayak gitu? Kamu mau nggak tersinggung? Kamu tersinggung, tersinggung. Kalau kamu tersinggung, jangan suka nyinggung orang. Dan itu nggak benar. Orang lagi mau mestinya dibesarkan hatinya. Orang semestinya dakwah itu kata Rasulullah apa? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Kata Rasulullah SAW, dakwah itu fondasinya adalah yassiru wala tu'assiru. Bikin orang itu gampang, mudah untuk menerima sunnah, dan jangan justru mempersulit, mempersusah. Wa basyiru wala tunaffiru, dan bikin orang itu bergembira, senang, justru jangan sampai membuat orang itu lari dari dakwah, lari dari kebenaran. Itu prinsipnya ya ikhwan. Sehingga di dalam berdakwah, paling tidak kalau orang tidak menerima dakwah kita, tidak membenci, maka berdakwalah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan ini adalah melainkan sekedar ringkasan, tentunya sangat mendalam makna kalau kita bahas secara tuntas. Tapi mudah-mudahan ini sudah cukup bagi kita untuk membukakan wawasan kita tentang apa itu konsep dakwah, bagaimana itu dakwah. Na'am, barakallahu fikum, wallahu alam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.